Bible Kristen itu palsu. Palsu sama. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus, lapor Yahya Walon. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Captinus. Sudah di dunia miskin, tidak punya apa-apa, mengharapkan surga, ternyata jom. Mati jom. Kenapa jom? Karena Muhammad sendiri tidak masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Islam ini hanya sebatas politik, cari makan ya. Jangan jadi marketing Arab orang Indonesia. Jangan menyebar-nyebar luaskan, membangga-banggakan Arab. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Makanya di Al-Quran tidak tertulis Muhammad bin Abdullah. Karena Tuhan tahu. Ya, katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang... Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengungkap fakta viral seputar tokoh publik dan selebritas tanah air yang selalu saja ada beritanya, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini dua orang yang sama-sama diduga menista agama meskipun lain agama ditangkap oleh polisi. Usai KC ditangkap, kemudian Ustadz Yahya Waloni juga ditangkap oleh polisi. Nah, bagaimanakah kondisi Ustadz Yahya Waloni sekarang? Bagaimana saat dia digiring oleh polisi? Yuk simak fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam, yang saya dengar yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone. Pastinya itu sulit dilacak, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Bravo kepolisian. Semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Sekali lagi bravo kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah agama di negeri ini memang masalah yang cukup sensitif, dan penistaan terhadap agama sudah merupakan pasal hukum yang siapapun melanggar memang harus ditindak secara tegas oleh polisi. Dan belakangan jagat dunia maya dihebohkan dengan kontroversi yang dibuat oleh Muhammad KC, seorang YouTuber yang disinyalir melakukan penistaan pada agama Islam. Ucapan Muhammad KC yang dipersoalkan adalah menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Selain itu, dia menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak benar sehingga harus ditinggalkan. Ucapannya itu kemudian mengundang berbagai kecaman, mulai dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hingga Ustadz kenamaan Indonesia Ustadz Yusuf Mansur. Berikut ini 6 apa yang diungkapkan oleh Muhammad KC. Nama Muhammad KC memang mencuat setelah siaran langsung yang dilakukannya. Ia menyebut hinaan pada Nabi Muhammad SAW. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dikerubungi oleh jin. Dalam kesempatan yang sama, Muhammad KC juga menyampaikan tidak lagi mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW karena merasa tidak ada ayat yang menyebutkan Rasulullah dekat dengan Allah. Belakangan ia kemudian melakukan klarifikasi, dirinya hanya menyampaikan apa yang disebutkan di dalam ayat kitab suci. Yang dimaksud adalah surat Al-Jin yang diterjemahkan sesungguhnya ketika hamba Allah Nabi Muhammad berdiri menyembahnya melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Kemudian
Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyebut pernyataan Muhammad KC ini melanggar norma-norma toleransi dan keyakinan agama Islam. Yakut minta pihak kepolisian segera menindak Muhammad KC. Yakut mengatakan ujaran Muhammad KC itu membuat banyak pihak tersinggung, salah satunya pernyataan mengenai perintah sholat. Ada ujaran yang bisa membuat banyak pihak tersinggung, antara lain sholat dalam Islam itu bukan perintah Tuhan tapi ajarannya Syekh Nawawi Al-Bantani, jelas Menteri Agama. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur juga mengungkapkan perasaan khawatirnya atas pernyataan Muhammad KC tersebut. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, hal itu dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama jika pihak kepolisian tidak bertindak. Maka dari itu Ustadz Yusuf Mansur menginginkan Muhammad KC segera dipenjara. Dia berharap kasus tersebut dapat ditangani oleh pihak kepolisian. Kemudian Muhammad KC ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Hal itu dipastikan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Argo Yuwono. Penyidik Bareskrim Polri sebelumnya menangkap Muhammad KC di Bali. Dan kemudian Ustadz Yahya Waloni juga ikut terseret dalam penistaan agama. Banyak netizen yang juga ingin Ustadz Yahya Waloni ditangkap, dan kemudian polisi pun menangkap Ustadz Yahya Waloni. Tim Bareskrim Polri menangkap Yahya Waloni. Yahya Waloni ditangkap di kawasan Cibubur. Berdasarkan informasi yang dihimpun Detikkom Kamis 26 Agustus, Yahya Waloni ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Wadid Pit Siber Kombes Himawan Bayu Aji. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan ini. Benar, kata Disriper Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suhairi saat dimintai konfirmasi soal penangkapan Yahya Waloni. Yahya Waloni sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Laporan itu tertuang dalam laporan polisi nomor 0287. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu atau antar golongan pada Selasa 27 April. Dalam kasus ini Yahya Waloni dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramah itu Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif tapi juga palsu. Nah, menarik dengan sama-sama ditangkapnya dua orang yang juga selalu mengkritik agama asalnya ini. Kita tahu bahwa Yahya Waloni berasal dari Kristen dan Muhammad KC berasal dari Islam. Sementara mereka terus menjelek-jelekan asal dari agamanya masing-masing, sehingga mereka kini harus berada di Bareskrim Polri. Nah, mungkin akan sangat seru jika mereka berdebat di Bareskrim Polri atau di depan polisi, tetapi sepertinya tidak perlu diupload di video karena perdebatan itu juga sudah banyak di YouTube. Pasti akan berputar-putar di hal yang sama, dan sepertinya memang soal kepercayaan tidak bisa dipaksa-paksakan kepada orang lain.